Baru saja seperempat jam yang lalu kira-kira saya datang dari Jakarta. Saudara Joni menjemput saya di airport. Saya merasa bahagia bahwa dalam masa wasa ini ternyata di Wihara Dhamma Sundara Dhamma Kelas bisa diselenggarakan hampir seminggu sekali. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang 2 minggu sekali, rasanya meskipun wihara ini baru, Wihara Dhamma Sundara sudah bisa memberikan pengabdian yang maksimal kepada saudara-saudara dari yang berada di Solo dan sekitarnya. Saya masih harus minta maaf karena kesehatan saya belum baik, tetapi karena saya sudah berjanji maka sulit untuk menunda atau membatalkan. Kalau misalnya saya membatalkan hanya membuat kecewa 1-2 orang mungkin rasanya tidak berat. Tetapi kalau membuat kecewa puluhan orang atau 100 orang lebih mungkin rasanya tidak enak. Oleh karena itu saya mohon kompromi dengan ibu bapak saudara sekalian. Kalau mungkin kalimat tidak jelas, banyak batuk, dan tidak bisa penuh 2 jam ya. Tetapi mudah-mudahan saya mampu. Saudara Johan yang mengatur Dhamma Kelas ini tiba-tiba memberikan judul topik untuk saya malam hari ini dengan the highest wisdom, kebijaksanaan yang tertinggi. Sebetulnya dia tidak kompromi dulu dengan saya. Di fait accompli ya, seperti dosen yang kasih ulangan kepada mahasiswanya. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan yang diberikan, yang diajukan. Tetapi mungkin kalau the highest wisdom, kebijaksanaan yang tertinggi, saya tidak mampu untuk menjelaskan. Dan mungkin andai kata saya mampu, ibu bapak mungkin tidak gaduk, tidak gaduk, tidak nyampe mungkin. The highest itu yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. The highest wisdom. Karena itu saya mungkin akan menguraikan kebijaksanaan yang kita perlu saja. Tidak dengan predikat the highest yang tertinggi. Kebijaksanaan yang kita perlu. Beberapa waktu yang lalu Pak Wowor, Cornelis Wowor mengisi Dhamma Kelas di Wihara Dhamma Sundara. Saya mendapatkan cerita dan komentar karena Pak Wowor juga mengisi di Wihara Karangjati di Jogja. Wah Bante, kalau Pak Wowor yang mengisi ini suasananya panas. Mbok Bante sekali-sekali mengisi Dhamma Kelas dengan suasana yang panas. Baik, saya akan memenuhi permintaan itu. Malam hari ini saya akan mengisi Dhamma Kelas dengan cara yang panas.
Tetapi panasnya mungkin lain. Dan kalau saudara merasa panas, saya tentu harus mohon maaf. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, berbicara tentang kebijaksanaan yang kita perlukan, saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara untuk melihat, tidak hanya melihat kondisi yang di depan kita, tetapi satu kondisi yang kita sendiri berada di tengah-tengahnya. Dan mungkin kita juga mengalami kondisi itu. Tadi pagi, mengapa Bante begitu mendadak dari Jakarta? Tadi pagi saya diundang oleh Depdagri bersama dengan Pak Menteri Hari Sabarno dan pemuka-pemuka agama-agama lain. Ada Romo Ismartono dari KWI, ada Pak Safi'i Ma'arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah, ada dari Parisade, ada dari Pendeta Richard dari PGI, berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Atau dengan kalimat lain, masalah yang sedang kita alami. Bukan hanya kita hadapi, kita alami. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya ingat sekali pada tahun 96-97, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kualitas manusia Indonesia ini, kualitas kita, ada pada urutan 104 di antara 175 negara. Kita di urutan peringkat 104. Waktu tahun 99-2000 peringkat kita melorot menjadi 106. Padahal Malaysia, tetangga kita, yang orang Jawa mengatakan tunggal pager, kondisinya sama, suku bangsanya sama. Pada tahun 99-2000 peringkat Malaysia 26. Peringkat kita 106. Kalau 26 kali 4 berapa, saudara? 104. Kualitas kita di urutan 106. Tidak ada seperempatnya kualitasnya orang Malaysia. Seperempatnya saja tidak ada, saudara. Coba. Dan tahun ini saya membaca bulan Juli kemarin, peringkat kita melorot lagi menjadi 112. Coba. Mengapa begitu, Bante? Ya karena ada indikator bahwa kualitas manusia Indonesia itu melorot. Apa yang dilihat? Kejujurannya, tanggung jawabnya, keuletannya, kesungguhannya, kreativitasnya, daya tahan mentalnya buruk semua. Korupsi di mana-mana, tawuran, tokoh teroris yang sangat-sangat dicari sebulane dari Cianjur. Berapa banyak bom yang meledak. Di Malaysia belum ada satupun bom yang meledak. Apalagi kalau saudara melihat kondisi pendidikan anak-anak kita.
Menurut penelitian Departemen Pendidikan Nasional, anak-anak umur 13 sampai 15 disuruh membaca. Untuk ukuran mereka kasih bacaan. Mereka semua bisa membaca, tetapi 37,6% bisa membaca, tidak mengerti arti yang dibacanya itu. Jadi kalau 10 anak umur 13 sampai 15 diberi bacaan, dia bisa membaca bagus kayak penyiar televisi. Ditakoni, apa artinya? Mbuh aku ora ngerti. 3 atau 4 di antara 10 anak, 3 atau 4 bisa membaca, tidak mengerti artinya. Termasuk anak-anak saudara. Masyarakat ini, bangsa ini. Apa tidak prihatin kita, saudara? Apa betul, betul, saudara, penelitian ini diumumkan oleh PBB kemana? Ke seluruh dunia. Seluruh dunia tahu kualitas manusia Indonesia ini nomor 112. Kualitas pendidikannya nomor 39 di antara 41 negara yang diteliti. Nomor telu saka ngisor. Coba. Kita bukan melihat, kita ini ada di dalamnya itu. Apa betul Bante? Loh, PBB kalau tidak betul bisa digebuki seluruh dunia itu. Dia punya data-data. Kalau peringkat pendidikan kita, anak-anak kita ini nomor 27 saja, wah sudah bagus. Padahal bahasa Jawa 17 itu sudah entah hitung ya. Wis tak kuandani ping 17 orang gatek. Tapi kalau peringkat pendidikan kita nomor 17 jauh lebih baik dari nomor 39. Coba saudara, coba. Apakah kita tidak ikut prihatin itu? Apa itu bisa kena, Bante? Kualitas yang buruk, pendidikan yang buruk itu apa bisa kena pada keluarga kita? Oh bisa, saudara. Agama Buddha mengajarkan di dunia ini tidak ada yang independen. Semua saling bergantungan. Semua saling mempengaruhi. Kena kita. Kita tidak bisa imim. Imim itu kebal. Ibu bapak, tadi pagi saya mendapat apa itu ungkapan yang menarik. Zaman dulu Bante, kalau orang korupsi, kalau saya berbicara korupsi dengan Pak Kwek mengatakan, Bante jangan ngomong korupsi. Orang kalau dikatakan kamu korupsi, itu masih gengsi dia. Nyolong saja. Jangan katakan korupsi, nyolong begitu ya. Sebab kalau orang dikatakan korupsi itu masih senang dia, jadi tingkatnya masih merasa tinggi begitu. Dulu Bante kalau orang nyolong itu ya rada wedi. Sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Kan ada pepatah toh. Ngono ya ngono, nanging aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Gitu ya begitu, tapi aja terang-terangan lah. Tapi sekarang lain Bante. Bukan ngono ya ngono ning aja ngono. Sakmono ya sakmono, nanging mbok aja sakmono. Ngerti ya saudara artinya ya? Bukan ngono ya ngono ning aja ngono, semono ya semono, ning mbok ya aja semono.
Nanti dapat dari mana? Tadi pagi yang ngomong siapa? Pak Menteri sendiri. Pak Rizal. Oh, sekarang ini kan. Semono ya semono ning mbok yo aja semono. Nah, saudara. Panas loh kalau saudara mendengarkan uraian ini ya. Kalau saudara masih bisa tertawa itu sebetulnya mentertawai diri kita sendiri. Karena itu, kalau biasanya saya menguraikan dhamma, menjelaskan dhamma, malam hari ini saya ingin sedikit ajak-ajak. Ingin sedikit propaganda saya, saudara. Kampanye, biar saja. Yang lain belum mulai, saya mulai dulu. Bangsa-bangsa luar negeri mengatakan dulu, bangsa Indonesia ini bangsa yang religius. Senang agama, senang spiritual. Mempunyai kebudayaan yang adiluhung. Adi, A-D-H-I. Adi. Bahasa Sanskertanya luhur. Luhung juga luhur. Kebudayaan bangsa ini kebudayaan yang luhur dan luhur. Adiluhung. Tapi sekarang orang-orang di luar negeri mempunyai penilaian lain. Bangsa Indonesia sekarang ini bangsa yang senang kekerasan. Di Palu, di Poso, di Maluku. Berapa banyak pembuat bom berasal dari sini. Bangsa Indonesia sekarang ini bangsa yang suka utang. Kalau tidak diberi utang, ngamuk. Bangsa Indonesia sekarang ini bangsa yang tidak beradab. Kalau orang Indonesia di luar negeri ditanya dari mana kamu datang, malu. Where do you come from? Susah le menjawab. Yang tanya kemudian menebak, are you Indonesian? Oh no, I am Malaysian. Kamu Indonesia? Bukan, saya Malaysia. Saking malunya menyebut Indonesia. Mungkin kalau dia menyebut Indonesia, dia berpikir itu sedulure Hambali, Amrosi. Itu hati-hati ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak. Apakah kita tidak ingin ikut memperbaiki rumah tangga kita? Ajakan saya begini. Kalau orang luar negeri mengatakan, bangsa ini dulu bangsa yang religius, bangsa yang mempunyai budaya adiluhung. Sekarang bangsa Indonesia itu bangsa yang senang kekerasan, bikin bom. Saudara harus menjawab, ya, benar, tetapi bukan saya. Bangsa Indonesia sekarang bangsa yang suka utang. Ya, tetapi bukan saya. Bangsa Indonesia sekarang ini bangsa yang biadab, tidak beradab, melecehkan hukum. Mungkin benar, ya, tetapi bukan saya. Bisa, saudara. Kalau tekad ini banyak orang mengikuti, kita mengajak semua orang, banyak orang untuk bertekad dan konsisten dengan tekad itu. Bangsa ini bangsa yang senang kekerasan, ya mungkin benar, tetapi bukan saya. Bangsa ini senang cari hutangan, mungkin benar, ya tetapi bukan saya. Bangsa ini bangsa yang biadab, mungkin benar, tetapi bukan saya. Kalau tekad ini berkembang, inilah cara
untuk memperbaiki masyarakat ini, bangsa ini. Mulai dari diri sendiri, suami, istri, anak-anak, bukan saya, dan konsisten bukan saya. Baru-baru ini kan saya seminar di Bekasi dengan Pak Utomo, yang dulu pernah di Watuko. Dia membuat pertanyaan seperti teka-teki. Dia mengatakan, saya ini psikolog kawaan 25 tahun bekerja di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Kalau orang Jawa Barat, orang Jakarta ditanya di mana rumah sakit jiwa, di Grogol di Jakarta. Kalau orang Jawa Tengah ditanya di mana rumah sakit jiwa, di Keramat di Magelang. Dia mengatakan, apa betul Grogol dan Keramat rumah sakit jiwa? Saya kerja 25 tahun di rumah sakit jiwa Grogol dan Keramat itu. Wong ngatur orang-orang sakit jiwa di dalam rumah sakit jiwa itu luweh gampang ketimbang ngatur yang di luar rumah sakit jiwa. Jadi yang sakit jiwa itu yang mana? Jangan-jangan kita juga termasuk. Ibu, bapak, dan saudara, kalau bangsa ini dikatakan sekarang suka bikin bom, suka membuat kekerasan, mungkin benar, tidak bisa ditutupi lagi. Yang Bali, yang Marriott, yang apa segala macam, yang Hambali, yang Amrosi. Tetapi bukan saya. Apakah saudara bisa konsisten? Kekerasan itu ya bukan hanya bikin bom saja. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan karyawan. Saudara bisa untuk tidak menggunakan kekerasan. Orang yang menggunakan kekerasan, orang yang tidak beradab. Tidak mengancam, tidak intimidasi, awas ya nek ora melu aku, awas ya. Sama saja, itu juga teror. Jadi kalau saudara bertekad, ya bangsa ini mungkin di luar negeri dikenal bangsa yang senang kekerasan, tetapi bukan saya. Apakah saudara bisa konsisten? Tidak hanya semboyan. Bangsa ini adalah bangsa yang suka hutang, iya, tetapi bukan saya. Kalau tidak sangat terjepit, saya tidak mau hutang. Sang Buddha mengatakan ada 4 kebahagiaan duniawi. Ati suka, boga suka, anana suka, anawaja suka. Tentu saya tidak menjelaskan ini karena agak panjang. Yang ketiga, anana suka. Meskipun Anda tidak kaya, materi tidak berlebih-lebihan, kalau tidak punya hutang, anana suka. Adalah kebahagiaan. Menurut psikolog, kalau pendidikan kita rendah, orang lebih banyak menggunakan emosinya daripada menggunakan otaknya. Karena apa? Pendidikannya rendah. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana membangkitkan masyarakat ini untuk cinta tanah air. Untuk mempertahankan dan memperkokoh persatuan. Kalau kadar pendidikannya rendah. Lah mengapa? Lah dikandani orang mengerti. 10 orang disuruh membaca, anak-anak kita bisa membaca. 3 atau 4 orang mudeng. Nah kalau pendidikan rendah, daya nalarnya rendah, nilai-nilai, pengertian-pengertian, ajaran-ajaran dijelaskan, diterangkan, ya orang ngerti.
Karena daya serapnya itu lemah sekali. Kalau orang di daerah kan mengatakan, kuandani sampai meniren ya. Meniren itu di sini sampai wah berbusa-busa dan apa itu asin itu. Menurut kita sih sudah terang, jelas, jelentreh. Yang menangkap tidak ngerti. Lah dasar daya tangkapnya rendah sekali. Ya bagaimana mau meningkatkan kualitas masyarakat ini? Bagaimana saudara? Tidak mudah. Dikandani demokrasi, apa menangkapnya? Menangkapnya demokrasi itu bebas tanpa batas. Warep popoe oleh. Karena tidak bisa menangkap dengan baik. Hak asasi manusia difahami dengan salah. Menjadi individualistik. Aku punya hak, tidak peduli orang lain. Diajak beragama, pokoknya sudah sembahyang, sudah beragama. Perilaku tidak diperhatikan. Itu semua kan urusan emosi. Tidak memakai otak. Nanti kalau hutang ditagih, ngamuk. Kalau nanti dia datang kandhanono bapak tidak ada. Lah, kan sudah berbohong. Kalau ditagih berkali-kali sudah tahu saya ini orang miskin, tidak bisa membayar, ditagih terus. Itu kan pakai perasaan, bukan pakai nalar. Lah kamu dulu utang kok yang bayar toh. Nek ndak utang yang ora ditagih. Kan mainnya hanya perasaan terus. Tidak menggunakan nalar. Malam-malam ada orang datang ke Mendut jam 9 mungkin. Wanita, saya mengatakan wah besok sajalah. Malam-malam begini ke wihara tidak enak. Pagi-pagi dia datang menangis, bukan umat Buddha. Apa persoalannya? Persoalannya dia itu banyak hutang. 2 juta lebih. Sudah waktunya membayar, tidak bisa membayar. Saya insyaf Bante. Saya alpa. Saya menyesal, menangis. Gimana ya Bante? Ya gimana? Ya bayar gimana? Lah piye? Lah ngutang ya? Ya hutang yang bayar ya mau gimana lagi? Gimana ya Bante? Ya bayar. Mau gimana? Lah kalau saya tidak bisa bayar bagaimana Bante? Ya ngaku saja sama yang diutangi. Saya bersalah tidak bisa bayar. Siap terima konsekuensinya. Dibebaskan atau dipenjarakan kan begitu. Itu sudah resiko. Karena apa? Karena dia tidak pakai nalar. Sekarang tidak bisa membayar menderita. Menderita tidak enak. Kan begitu. Kalau dia pakai nalar, lah dulu kok utang. Kalau tidak utang kan tidak menderita. Saya pernah dikasih tahu Bante. Di daerah itu kalau orang nyapu, kadang-kadang tidak mau dikumpulkan, diobong, itu tidak. Lebok ke tanggani. Apalagi kalau tanggani itu sepi, tidak ada orang. Nanti tanggane pulang ada sampah banyak, dibales sampahnya kelumpuk ke lebok ke rumah kita, ngamuk kita. Kenapa rumah saya dimasuki sampah? Itu kan perasaan lagi Ibu Bapak dan Saudara. Kalau pakai nalar, pakai otak, oh karena kemarin saya masukkan sampah saya ke sana, akibatnya saya dibales.
Kalau tidak ada perbaikan pada mutu pendidikan anak-anak kita, 10 orang membaca, mendengar, 3-4 orang mudeng. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas masyarakat ini? Dikandani sampai meniran, sampai muntuk muroh. Yang mengandani sudah baik, yang mengajar sudah baik, jelas. Yang diajar tidak bisa menangkap. Karena daya tangkapnya rendah sekali. Diindoktrinasi, diberitahu nasionalisme, cinta tanah air. Tadi pagi kita bicara itu. Bagaimana mereka bisa mudeng? Mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak mudeng. Oleh karena itu, pendidikan ini harus dibenahi. Ini adalah dasar, modal dasar. Dasarnya kurang, sulit. Bangsa ini bangsa yang tidak menghargai tata tertib, tidak beradab lagi. Ya mungkin benar, tetapi bukan saya. Saya akan meningkatkan kualitas diri saya untuk tidak mau dikatakan biadab. Dan saudara harus konsisten untuk itu. Ya kita mulai dari yang kecil-kecil. Disiplin, menghargai waktu, menaati aturan-aturan yang ada semaksimal mungkin meskipun tidak sempurna. Ijo jalan, kuning siap-siap. Karena nanti sebentar lagi merah. Kalau ujuk-ujuk merah, remnya kan mendadak. Orang mengatakan itu kan kalau di luar negeri, Bante. Nah kalau di sini, hijau jalan, kuning tancap gas, bablas. Karena sebentar lagi abang. Nek keburu abang, tancap gas. Kadang-kadang sudah abang juga tancap gas. Loh, wis abang loh. Baru sebentar kok Bante. Kanan kiri belum jalan. Kan begitu toh saudara. Sekarang sopir-sopir yang nyupiri saya tidak berani dia. Kuning but, siap-siap ngerem, orang genjot. Itu sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Begitu kuning genjot, ora cepet-cepet kok abang. Padahal kuning itu kamu siap-siap ngerem, leren. Jangan mendadak. Apakah kita bisa mendisiplin diri kita sendiri? Kita tidak bisa acuh tak acuh. Saya bisa makan baik, Bante, meskipun tidak kaya raya, pakaian cukup. Kekeringan saya tidak kekeringan, dunia, negara ini banyak utang ya saya masih bisa hidup. Iya. Kita semua khawatir, kalau kita acuh tak acuh seperti ini, berapa puluh tahun kemudian seperti apa negara ini? Apakah 10 tahun kemudian peringkatnya bisa naik jadi 100? Jangan-jangan bisa melorot menjadi 120 sekian. Tanggung jawabnya, keuletannya, kejujurannya, setia kawannya, daya tahan mentalnya. Kita harus mulai. Inilah tantangan kita, inilah keadaan yang kita alami juga. Ibu bapak, apa jawaban, apa langkah yang harus kita lakukan selain kita membuat komitmen, membuat tekad, bukan saya.
kekerasan bukan saya. Amburadul, ya mungkin benar, tetapi bukan saya. Kita harus berani itu dan harus mulai. Kalau kita mau dandani masyarakat ini, dandani bangsa ini, yang kita berada di dalamnya. Ada 3 hal menurut pandangan Buddhis yang harus dikembangkan. Sehubungan juga dengan tema wisdom, kebijaksanaan. Yang pertama adalah dalam bahasa Pali, Sutta Maya Panya, S-U-T-A, Sutta. Dengan mendengar akan timbul wisdom, kebijaksanaan banyak. Sekarang ya termasuk membaca, belajar, mendengar VCD, CD, kaset-kaset. Dengan belajar, dengan mendengar, dengan diskusi akan timbul wisdom. Kita mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita mengerti masalah yang kita hadapi. Dhamma kelas seperti ini perlu. Tetapi tidak cukup, Ibu Bapak. Hanya dengan belajar, dengan mendengar tidak cukup. Sudah berapa banyak kita membuat ceramah-ceramah? Sudah berapa banyak kita belajar? Khotbah ceramah itu memang perlu, tetapi itu kan wacana. Bahasanya yang keren sekarang wacana. Apa tuh wacana itu? Gampangnya wacana itu omong-omong. Berbicara. Ya termasuk seminar, termasuk membaca, termasuk belajar. Tidak cukup. Kemarin saya diundang di LSM di Jogja dengan pemuka agama-agama lain. Mengadakan loka karya, mereka mengundang pemuda-pemuda beberapa hari bermalam. Saya sampaikan kepada mereka, ini loh problem bangsa itu ini loh. Judul dari seminar itu adalah bagaimana peranan pemuka agama dalam transformasi sosial. Transformasi sosial itu juga artinya mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Apa peranan para pemuka agama? Semuanya berbicara, saya juga berbicara. Saya mengatakan tidak mungkin terjadi perubahan masyarakat kalau tidak ada transformasi moral. Kalau tidak ada perubahan moral, tidak ada perubahan mental, tidak mungkin masyarakat berubah. Kalau moralnya, mentalnya tidak berubah, perilakunya tidak mungkin berubah toh. Ini ada benda berharga. Maaf. Berani nyolong? Oh, enggak berani. Kenapa? Lah dipelototi banyak mata. Ono polisi. Enggak berani dia nyolong. Tapi mentalnya itu kepengen nyolong. Kalau kleno sedikit nyolong. Karena apa? Mentalnya tidak berubah. Apa mata yang melotot polisi yang menjaga bisa menjagai kita 24 jam sepanjang hari? Tidak mungkin. Kalau mentalnya itu nyolong, ada kesempatan sedikit nyolong udah. Bagaimana bisa mengubah masyarakat kalau mentalnya tidak diubah? Kalau mentalnya sudah berubah, aku ora gelem aku nyolong, nanti akibat karmanya berat. Meskipun tidak ada mata melotot, dia tidak mau nyolong. Tak kepengin saya nyolong. Akibatnya berbahaya. Tidak usah ada yang memelototi dan mengawasi karena mentalnya sudah berubah. Bagaimana mengubah masyarakat ini kalau mental masing-masing orang tidak mau berubah. Masyarakat itu isinya kan orang-orang.
Kalau mental seseorang tidak berubah, perilakunya tidak akan berubah. Berubah kalau ditunggoni, diawasi. Berapa lama orang bisa mengawasi yang lain? Apalagi kalau yang mengawasi sami mawon. Lebih-lebih lagi. Jadi peranan pemuka agama adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan sikap mental. Bagaimana Bante mentalnya bisa diubah? Kalau dia mendengar membaca saja orang mudeng, lah inilah lingkaran setan. Tetapi saya tidak pesimis. Mari kita berjuang, saudara. Saya mengatakan pada waktu pertemuan LSM di Jogja itu, ayo toh kita berjuang. Jangan hanya mau kerja kalau ada duit. Ayo kita berjuang memperbaiki masyarakat bangsa negara yang terpuruk ini. Ayo. Saya pernah mengatakan bahwa para pemuka agama itu berani berjuang hidup sederhana bila perlu miskin. Mengabdikan tenaganya, pikirannya, otaknya untuk memperbaiki bangsa ini. Lah kalau punya istri gimana Bante? Ya istrinya dikandani toh. Ayo. Melarat, ayo, miskin. Berjuang memperbaiki negarane, bangsane ini. Kalau mau memperbaiki masyarakat ini. Kalau umat Buddha malah gampang saya. Hidup ini kan bukan sekali, kita pernah hidup yang lalu. Umat Buddha sebagai umat Buddha kan percaya nanti kalau setelah meninggal kan hidup kembali, masih ada hidup lagi. Mbok sekali ini kita berkorban habis-habisan. Memperbaiki masyarakat bangsa ini. Sekali ini saja. Tidak usah mencari enak, kepenak, nyaman. Ayo kita berkorban, berjuang. Kalau tidak nanti anak-anak kita hancur loh saudara. Wong peringkat pendidikan nomor 39 dari 41. Kualitas manusia Indonesia 112 dari 175 negara. Kamboja, Vietnam yang perang saudara berbelas-belas tahun peringkatnya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Wong Malaysia saja yang tunggal pager nomor 26. Mosok kita nomor 112. Apa tidak? Kuping kita ini apa enak mendengar begitu. Ayo kita jalan, tidak ada uang jalan. Untuk menganjurkan kebaikan, mengajak kebaikan. Selesai saya ceramah itu pulang saya tidak menunggu apa-apa. Untuk apa? Selesai. Beberapa hari yang lalu ada utusan, saya dapat honor. Ada tanda terimanya, nama, alamat segala macam, dan ada tulisan honor ini harus diterima langsung oleh yang berbicara, tidak boleh ada orang yang mewakili. Itu artinya kan sudah curiga toh. Dan selain bahasa Indonesia saya lihat kok ada bahasa Jerman. Oh, ini dibiayai dari Jerman. Makanya LSM itu sregep. Bikin penataran lokakarya, ngumpulkan pemuda. Ono sik biayai. Saya tidak mengerti waktu saya bicara begitu, jangan money oriented toh. Nek ora ana duit, ora ana biaya, ora mlaku. Kapan bangsa ini jadi baik? Lebih mulia Damaklas ini loh, Ibu Bapak Saudara. Ini tidak ada yang membiayai ini. Tiap minggu lagi. Masih ada snack, masih ada snack lagi, ada minuman lagi. Kita dapat biaya dari mana? Dari Thailand, dari Jepang, dari Amerika? Tidak, saudara. LSM itu rajin bikin proposal yang renik-renik itu. Untuk apa? Untuk minta dana itu dari luar negeri. Apa kita tidak bisa toh kerja tanpa uang? Ya seanane.
Kan kita tidak punya aula seperti Damasundara, ya gelar kloso atau lesehan. Saya yang mau khotbah di bawah, tidak harus seperti ini. Tidak ada suguhan Bante, ya golek kacang godok apa gedang godok apa telo goreng itu bisa toh. Kenapa harus dengan uang? Baru mau jalan berbuat baik katanya. Mari kita jalan, mari kita membangun kembali yang sudah ini loh, terpuruk ya. Malah Pak Syafi'i Ma'arif tadi pagi membuat istilah yang saya tidak berani. Beliau mengucapkan masyarakat bangsa ini mengalami kerusakan yang hampir sempurna. Coba itu. Dengan belajar, dengan mendengar, dan dengan mengikuti ceramah akan dapat wisdom. Tapi tidak cukup Ibu Bapak. Mungkin lembaga-lembaga luar negeri yang memberi bantuan pada LSM itu banyak sekali. Dari Jerman, dari Belgia, dari Amerika, dari mana-mana. Bikin seminar, bikin penataran. Apa dia nggak mikir ya? Tak beri dana sekian banyaknya, berapa tahun, loh. Kualitasnya kok tambah merosot, ora tambah munggah. Apa mereka ndak mikir? Dulu 104 jadi 106 jadi 112. Berapa banyak dia mengajukan proposal, seminar, lokakarya. Kok orang munggah? Kok tambah merosot? Sampai ada lelucon. Orang Cina dan orang Indonesia mengalahkan orang Amerika. Pernah dengar? Sebelum orang Amerika sampai di bulan, orang Tiongkok dengan orang Indonesia sudah ada di bulan sana. Orang Amerika kaget, loh, kepriye kamu datang ke sini naik apa? Orang Tiongkok bilang, lah rakyatku rak 1 miliar lebih. Aku rak seneng akrobat seperti main samsi itu, tak tumpuk-tumpuk begini. 1 miliar bisa sampai ke bulan. Lah kamu yang dari Indonesia, kamu caranya gimana sampai ke bulan? Lah itu, makalah seminar itu tak tumpuk-tumpuk sampai bulan. Sampai bulan makalah seminar itu, tetapi kualitas kita merosot. Yang kedua, cinta maya panya. Bahasa Pali. Cinta dari kata cita, berpikir. Membuahkan wisdom. Para psikolog mengatakan mutu pendidikan rendah, orang tidak bisa pakai nalarnya. Orang hanya main perasaan. Aku seneng, aku ora seneng, aku ora seneng, aku seneng. Aku ora seneng, ngamuk. Aku seneng, foya-foya. Tadi waktu dari Depdagri ke airport, wah saya diceritrani, apa ya, ngelus dada. Tidak karu-karuan, tidak masuk akal. Korupsi Bante, iya. Nular toh Bante, wah sudah cepat sekali itu. Kemana-mana, waduh sudah kemana-mana. Masuk organisasi agama juga. Organisasi agama Buddha Bante, iya. Umat Buddha yang ada juga umat Buddha yang korupsi. Wah, bleder saudara. Oke. Ya banyak Bante, banyak saudara, puluhan juta. Tidak pilih-pilih. Umat ini, umat itu, suku bangsa ini, suku itu, keturunan ini, keturunan itu, yang tua, yang muda. Itulah kondisi masyarakat kita. Ada satu cerita di Jawa Timur sana, tapi saya tidak usah sebut kotanya.
membuat permohonan kepada Wandani Pusat. Desa itu, daerah itu kalau ada kerja, nyewa tenda, nyewa kursi, nyewa barang belah pecah di desa lain, bayar. Kalau Wandani punya tenda, punya kursi, punya belah pecah, disewa, kan punya income tuh, bagus. Minta sumbangan Wandani Pusat, sumbang, dikeluarkan uang 35 juta. Nah donaturnya ini, donornya ini ingin meninjau. Datang ke wihara. Loh, di mana tendanya? Di mana kursinya? Di mana belah pecahnya? Kok tidak ada? Disimpan rumahnya umat. Ya bolehlah, mungkin di wihara tidak ada yang rawat. Didatangi ke sana. Sudah pernah disewakan? Oh sudah, oh sering. Bagaimana pemasukannya? Di mana itu uang-uangnya? Dipakai sendiri oleh yang menyimpan barang itu. Loh, 35 juta ini kan untuk Wandani ini, bukan untuk Anda pribadi. Priye ini? Bagaimana ini? Lalu bagaimana? Ya yang berdana kecewa, diangkat semua tendanya, kursinya, belah pecahnya itu, berikan wiharanya Bante Kanti. Bante Kanti dapat berkah. Diangkut dengan truk, dihitung tendanya sekian lembar, kursinya sekian lembar, belah pecahnya sekian. Sampai di wihara, dihitung lagi tendanya kurang siji. Kemana? Coba saudara. Bagaimana kualitas umat Buddha ini? Dia tidak mau memakai otak. Donornya, donaturnya tidak akan mau lagi membantu desa itu. Apa tidak rugi untuk waktu yang sangat panjang? Wah, masih lagi ada cerita macam-macam. Ada suatu daerah yang kering sekali, minta pompa air. Ke Wandani juga di Lombok sana. Nah, saya cerita yang bikin panas-panas ini. Didatangi, 7 dia minta. Setelah disanggupi mau dikasih 7 semua, geger. Ditaruh di mana? Taruh di sana, yang lain ngamuk. Taruh di situ, yang lain ngamuk. Jadinya ora sido. Permintaannya 7 hanya dikasih 2, kasih 2. Dan disediakan uang banyak, 14 juta mungkin. Katina tahun yang lalu. Sampai mau Katina lagi bulan Oktober nanti, pompanya yang sudah dikirim dan uangnya 14 juta itu belum terpasang. Ditanya belum. Hampir 1 tahun. Nah kalau yang berdana mau datang mau lihat bagaimana? Dia kan juga wajar kalau datang melihat toh, supaya dananya ini bermanfaat. Malah yang dipasrai untuk pasang pompa dan dititipi uang 14 juta itu bikin surat minta komputer 1 set. Piye ini saudara? Di mana moral umat Buddha ini? Ditanya, mbok itu diselesaikan dulu toh pompane itu. Kan sudah cukup uangnya. Nanti Katina tahun ini kita lihat, Katina tahun depan dituruti, Katina tahun ini kita lihat. Bisa? Kalau tahun depan gimana Pak? Lah. Apa masang pompa itu 1,5 tahun, saudara? Duit diberi lengkap. Nanti kalau sudah terpasang semua, kami masih memberi lagi untuk itu loh, water torrent, menara air. Minta komputer 1 set. Coba saudara. Memang cerita ini tidak enak, memanaskan kuping, tapi mari kita melihat ke diri kita. Saya tidak begitu. Kita harus bisa begitu. Masih banyak lagi cerita yang waduh, tidak enak didengar.
Di kalangan umat Buddha Bante, oh iya saudara. Wah, ana to jebulane umat Buddha sing ora apik ya. Sing ora benek itu ana to jebulane. Wah, gudange mungkin. Mari kita memperbaiki bagaimana masyarakat bisa meningkat, kualitas bisa meningkat. Kalau hanya sistem diperbaiki, hukum ditegakkan, polisi ditambah, kalau moralnya tidak berubah, bagaimana? Mari kita pakai otak, pakai nalar kita. Saya pernah dengan Budi, dengan supir Budi itu ke Pari. Di tengah jalan itu dia nyalip dari kiri. Padahal marka jalannya itu penuh. Tidak potong-potong, tidak boleh itu nyalip dari kiri. Ditututi polisi. Diberhentikan. Ya saya kasih tangan juga. Dia berhenti. Budi sudah turun, surat-suratnya disiapkan dan diselempiti uang 20.000. Sudah ngerti itu sudah hukumnya begitu mungkin ya. Saudara salah, polisinya, oh iya Pak, kami nyalip dari kiri, tidak boleh loh itu. Surat-surat lengkap Pak, boleh saya lihat? Dilihat, dibuka ada uang 20.000. Polisinya bilang, ndak usah begini, mboten sisa kados ngaten. Sing penting jenengan niku hati-hati, ora oleh nyelip saka kiri, ora oleh nggih. Hati-hati. Nggih, pun ngriko. Budi masuk ke mobil, senengnya bukan main. Heran dia. Masih ada Bante. Oh, polisi sekarang yang tidak mau uang 20.000 masih ada. Heran, surprise. Saya pikir, apa toh yang istimewa? Janjinya kan nggak istimewa toh. Dia hanya melanggar sedikit, tidak merugikan yang lain, tidak membawa korban. Polisi punya kewajiban menghentikan, memberikan nasihat, selesai. Kan biasa toh. Tapi karena umumnya mau uang, polisi ini diberi 20.000 tidak mau, wah itu istimewa di bumi Nusantara ini. Jadi istimewa. Padahal kan biasa toh. Begitu. Karena ada cerita. Diberhentikan. Saudara melanggar, ini direkam enggak ini? Oh iya Pak, mau sidang apa mau titip? Ya titip saja. Tapi kan enggak enak mengeluarkan dompet di depan. Saya tak kencing dulu ya Pak. Ya di toilet. Dia mengambil uang. Selipkan. Apa ini hanya segini? Ora cukup ini. Sana kencing lagi. Kencing lagi tambah. Kurang. Pelanggaran saudara itu berat. Sana kencing lagi. Pak, kencingnya sampun telas. Ibu bapak saudara-saudara. Jadi sekali lagi ya, ini hanya intermezzo saja ya. Karena saya juga capek hari ini. Mulai jam 8 tadi ya. Tidak makan siang hari ini saya. Hanya makan 1 kali pagi tadi jam 7. Wah malu makan siang. Wah gimana ini makan siang? Ya jam 10.45 baru giliran berbicara sampai jam
1:30 ya, jam 1:30 saya terus ke airport. Marilah kita menggunakan otak kita. Kalau kita menderita, kita susah, kita dimaki, kita berpikir. Apalagi kalau umat Buddha. Saya menderita, saya jadi sasaran, saya sudah benar Bante, saya sudah jujur. Saya difitnah, dikatakan ini, cari muka dan sebagainya. Loh buat apa toh saudara melakukan kekerasan lalu dendam? Apalagi kalau umat Buddha. Itu kan karma saudara sendiri berbuah toh. Kalau karma saudara tidak berbuah kan saudara tidak kena. Saya sudah benar loh Bante, jujur, keuangan jujur. Masih dikatakan korupsi, cari keuntungan apa. Karma berbuah. Karma yang mana, perbuatan yang mana? Yang lalu. Kasihan saya melihat dia memfitnah saya. Nanti dia kena akibat karma. Buat apa? Menjawab dengan kekerasan. Saya kan sudah berjanji. Bangsa ini senang kekerasan, mungkin benar tetapi bukan saya. Saya tidak mau kekerasan. Difitnah carikan perkara padahal saya ini benar betul-betul. Coba tanya yang lain, katakan begini begitu. Piye ini nalarnya Bante? Akibat karmamu. Yang mana? Ya yang lampau. Kalau tidak ada sebab nggak mungkin terjadi begitu. Ujuk-ujuk tidak mungkin. Ada sebab, sebabnya itu kita sudah lupa. Saya dulu pernah mengatakan, Anda pernah menanam pelok pelem waktu SD. Lalu Anda pergi pindah kota, apalagi menjadi pejabat misalnya. Nanti waktu umur 50 lebih atau 40 lebih, kembali ke tempat itu. Ini dulu Bapak yang nanam loh, sekarang buahnya bagus. Orang-orang semua senang. Lupa saudara. Kapan saya nanam pelem ini? Saudara sudah lupa menanam pelem itu, saudara sudah lupa. Tapi kalau saudara lupa kan pelemnya tidak mati toh. Tumbuh terus ya. Karena saudara pernah menanam. Yang ditanam pohon mangga. Buahnya enak, banyak orang mendapatkan manfaat. Kalau yang ditanam buah biji kejahatan, saudara sudah lupa tetap berbuah. Tetapi berpikir juga tidak cukup. Ada yang ketiga, bawana maya panya. Dengan mengembangkan batin, dengan latihan utamanya meditasi. Sudah 1 jam saya bicara. Saya tadi pikir apa saya kuat bicara 1 jam. Dengan meditasi akan menimbulkan panya. Panya itu artinya luas. Belajar membaca, berpikir, mendengar, termasuk belajar di sekolah, termasuk hasil meditasi, itu menghasilkan wisdom, kebijaksanaan, pengetahuan. Hanya pengetahuan dari belajar dan berpikir itu hanya bisa menekan kekotoran batin. Serakah, benci itu ditekan. Tidak bisa menghilangkan. Tetapi panya atau pengetahuan hasil dari meditasi itu yang bisa ya, mengambil, mencabut kekotoran batin. Karena itu panya artinya luas. Mendengar, belajar, berpikir, menghasilkan wisdom. Meditasi juga menghasilkan wisdom. Waktu pertama kali meditasi 10 hari Vipassana dengan sistem Goenka ini dimulai di Mendut. Waktu itu belum ada terjemahan. Ya, masih dengan bahasa Inggris. Dr. Polen dengan istrinya yang menjadi instruktor. Dr. Arya Cahyadi dari Surabaya datang. Dia tanya, Dr. Polen, apa indikator
Apa ukurannya, tanda-tandanya orang yang bermeditasi dan mendapat manfaat? Dr. Pollen mengatakan kalau dia meditasi dengan baik, manfaatnya itu perilakunya berubah menjadi baik. Dalam terminologi Buddhis sila, kalau meditasinya baik, silanya baik. Jadi kalau tingkah lakunya, omongannya, ucapannya tidak ada perbaikan sami mawon kados ingkang rumiyin, ya ndak ada gunanya meditasinya. Saya diceritain oleh peserta meditasi yang kemarin 10 hari di Klaten itu. 9 hari Nobel Silent, tidak boleh bicara. Hari ke-10 boleh bicara, tapi masih meditasi. Ada peserta meditasi yang keluar nyari sandalnya, ketelisut, bukan hilang, ketelisut. Ngendi to sandalku, bajingan sandalku hilang. Masih meditasi, saudara, belum rampung. Saya berpikir, terus ngopo gunane meditasi? Belum rampung itu meditasinya. Bajingan sandalku hilang. Padahal tidak hilang, ketemu. Apalagi kalau hilang sungguh-sungguh. Wah, hilang sungguh-sungguh mungkin lebih hebat lagi. Jadi kalau tidak ada perubahan dalam perilaku, apa yang kita lakukan, belajar, sinau, sembahyang, meditasi, useless, tidak ada gunanya. Gunanya bagaimana, Bante? Kalau perilakunya berubah, meskipun tidak ada yang ngawasi, berubah. Dan kalau perilaku berubah, masyarakat ini baru bisa menjadi baik. Tidak bisa ngemongke undang-undang, sistem, hukum, diperketat. Tidak bisa nyalahkan pemerintah, pimpinan partai dan sebagainya. Kalau kita ini loh, mental kita tidak berubah, perilaku kita tidak akan berubah. Kalau mentalnya nyolong itu meskipun wah. Tadi saya dapat cerita dari Romo Ismartono. Dia mengatakan kami mengelola sekolah Kanisius dan di Brito. Orang mengatakan sekolah mahal, tetapi tidak sebetulnya. Sebelum dia masuk ke sekolah kami, orang tua dan anaknya teken. Nanti kalau ketahuan menyontek, keluar. Setiap saat kami boleh memeriksa darah. Ada mengandung narkoba, keluar. Dan kami konsisten. Tidak hanya peraturan tok. Ketahuan nyontek, keluar. Kena narkoba, keluar. Keras, toapi. Anak-anak muridnya yang nyontek juga lebih pintar. Jadi peraturannya tambah ketat, wah akalnya tambah pintar banget. Yang menjadi juara olimpiade matematik itu dari Kanisius katanya, dari sekolah kami. Suatu hari ketahuan dia memberi sontekan pada temannya, bukan nyontek, memberi sontekan pada temannya. Dikeluarkan. Wah, orang tuanya protes. Antara mempertahankan konsistensi dengan toleransi. Wah, protesnya yaitu ayat-ayat Injil dikeluarkan semua, ikut protes katanya gitu. Tidak. Mendidik ilmu penting, mendidik karakter lebih penting. Saya pikir bagus sekali ini. Kalau umat Buddha punya sekolah yang seperti itu ya. Ilmu penting tetapi karakter lebih penting. Tetapi yang menjalankan peraturannya ini juga harus tegas. Tidak peduli famili, kenalan, sahabat, melanggar ya, out. Jadi tidak bisa. Peraturan lebih diperketat, ditulis. Yang cari terobosan lebih
canggih, lebih pintar, kejahatannya lebih pintar ya. Jadi sekali lagi harus ada perubahan sikap mental di dalam ini. Kalau tidak berubah, tidak ada perubahan di masyarakat. Didendeni, saya kan pernah cerita toh, perampok dihukum mati, tukang copet dihukum mati, biar stop. Malah tidak. Waktu ada copet dihukum mati, banyak orang lihat desek-desekan. Wah, ada yang kecopetan. Coba ibu bapak dan saudara ya. Lalu bagaimana Pak? Ya latihan. Meditasi. Serakah, benci, serakah, kegelapan batin tidak mempan. Dengan seminar, dengan belajar, dengan sembayang, dengan apa? Tetek bengek. Buante kalau timbul benci, timbul serakah, saya minta percikan air suci, apa serakah bencinya hilang. Wah, nggak mempan. Lah Bante kok mau merciki itu? Lah diminta kok. Apalagi merciki suruh gebyur ya saya mau. Apalagi musim kemarau ya, panas-panas ya. Tapi tidak bisa menghilangkan serakah benci, tidak bisa. Tidak bisa. Saya waktu berbicara di Kediri begitu. Aksesoris agama, patung Buddha, sembahyang ya perlu. Tetapi untuk dihadapkan dengan serakah benci, belum tentu mempan. Mempannya bagaimana Bante? Mempannya itu diawasi. Siapa? Dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Dengan kesadaran. Dengan mengamati pikirannya sendiri. Bisa. Kesadarannya itu ya harus dilatih dengan meditasi. Waktu pikirannya kruket, arep nyolong, arep nyolong iki. Berhenti. Baru dia bisa kapok. Nah kalau dituruti nyolong bagaimana? Wah risikonya besar. Saudara bisa digebuki, nama jelek dan sebagainya. Kalau keserakahan itu berhenti di pikiran, niat yang jelek itu berhenti di pikiran, murah saudara. Tidak ada risiko. Tapi kalau sudah dilaksanakan, wah risikonya berat. Meminta korban lagi. Simbol-simbol agama nggak bisa Bante mengurangi serakah benci, nggak bisa. Ada satu cerita sebagai penutup. Saya melihat ada biku membagi medalian gandul kalung Liong Tin Buddha. Kalau di luar negeri antri. Di Indonesia bagaimana Bante? Ngeraya, saudara. Lah itu ngeraya itu apa toh? Serakah toh. Tidak mau menunggu giliran, ingin cepat dapat. Jadi medali Buddha itu menimbulkan keserakahan. Tidak mengurangi keserakahan, malah menimbulkan keserakahan. Yang tidak dapat bagaimana? Ngamuk. Wah, ora entuk lah. Medali Buddha menimbulkan apa? Kebencian. Jadi simbol-simbol agama, medali Buddha dan sebagainya bisa, ya tidak selalu, menimbulkan keserakahan dan kebencian. Serakah benci itu harus ditembak dengan kesadaran. Dengan pengamatan, mengamat-amati pikirannya sendiri. Itulah meditasi Buddhis. Saya tidak bisa Bante meditasi. Kenapa tidak bisa? Saya duduk tidak bisa tahan lama. Nah kalau meditasi duduk tahan lama kalah dengan patung Buddha. Patung Buddha masih lebih menang. Meditasi bukan duduk tahan lama atau duduk tidak bisa lama. Meditasi itu mengasah kesadaran. Mengasah pengamatan nanti untuk mengamati pikiran kita sendiri. Kalau baik diikuti. Kalau baik dan mampu diikuti. Kalau baik dan ngoyoworo berhenti. Kalau jahat berhenti.
Waktu dia timbul di pikiran itu sudah diketahui. Jangan sudah dilakukan, menyesal, baru kemudian Bante bagaimana? Ya bagaimana lagi? Wong wis kedadian. Ya mau gimana? Ya mumpung waktu di dalam pikiran itu kita menyadari dan stop. Bisa Bante, bisa. Tapi sulit mengamati pikiran itu. Ya latihannya mengamati yang gampang-gampang dulu. Mengamati nafas, mengamati langkah kaki. Meditasi cinta kasih itu gampang-gampang. Nanti hasilnya itu kesadaran kita, kewaspadaan kita menjadi kuat untuk mengawasi pikiran kita sendiri. Itulah transformasi moral. Itulah cara untuk mengubah mental kita. Bawana maya panya, dengan latihan mental, dengan meditasi, timbullah panya. Sebetulnya the highest wisdom, kebijaksanaan tertinggi itu hasil dari praktek, utamanya meditasi. Mendengar, belajar, diskusi, tanya jawab, membaca bisa menimbulkan panya, wisdom, tetapi tidak the highest one, bukan yang tertinggi. Karena pengetahuan intelektual hanya bisa menekan keserakahan kebencian, tidak bisa mencabut keserakahan dan kebencian. Kebijaksanaan atau pengetahuan hasil dari meditasi yang merupakan the highest wisdom, yang bisa mencabut akar dari semua perilaku yang buruk, keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Saya rasa cukup Ibu Bapak, sudah sangat panjang saya berbicara. Dan kalau saya diminta untuk berbicara panas, inilah apa itu? Dhamma kelas yang mungkin panas yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak dan Saudara, yang sesungguhnya adalah masalah kita. Kalau kita mengatakan masyarakat ini adalah kita ini, yang nomor urut kualitasnya 112, yang nomor urut kualitas pendidikannya 39 di antara 41, yang senang kekerasan, membuat bom, suka utang, main perasaan, tidak mau memakai nalar. Apalagi tadi pagi saya mendengar setiap tahun 18 juta anak-anak SD drop out. Orang iso ngelanjut ke sekolah. 18 juta setiap tahun. Coba saudara, setiap tahun. Bagaimana dia mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk hidupnya kemudian, untuk bisa menjaga perilakunya supaya tidak emosional, tidak amburadul, tidak ngawur. Kalau pendidikannya kurang, drop out 18 juta setiap tahun. Inilah keadaan kita. Mari kita memperbaiki masing-masing dengan caranya masing-masing. Membuat komitmen yang kuat, membuat tekad yang kuat untuk memulai memperbaiki diri sendiri. Bante optimis, oh saya sangat optimis. Direwangi direwangi berbicara sampai habis, saya kemana-mana, ke Tasik, ke Kediri, ke Malang, ke Solo, ke Magelang, kemana-mana, ayo. Di antara 100 orang, kalau hanya ada 1 orang yang mau mendengar dan mau berubah, saya sudah sangat terima kasih. Kalau tidak ada sama sekali, bagaimana Bante? Saya sendiri akan berubah menjadi lebih baik. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mengajak orang lain. Dan harus dimulai sekarang. Kalau tidak, generasi yang akan datang, anak-anak kita akan hancur, lebur mungkin. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Tiba giliran Anda untuk bertanya kepada Yang Mulia Bante. Kami persilahkan.
Sebetulnya jam 7 dimulai, jam 9 selesai. Tapi kalau mau kompromi, saya mau minta diskon 15 menit. Jam 9 kurang seperempat ya, selesai. Oleh karena itu masih ada 20 menit, saya kira 3 penanya. Ya. Bisa menyebutkan nama, pertanyaannya singkat, jelas. Ya. Silahkan. Ya. Maaf. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan, yang pertama, menurut orang-orang berkata, bangsa Eropa atau orang-orang Barat cenderung lebih pandai dibandingkan orang-orang Asia. Kondisi apa yang membuat terjadinya hal tersebut? Yang kedua, tingkat kecerdasan seseorang apakah telah ditentukan oleh karma sejak ia dilahirkan? Seperti kita ketahui, sama-sama mendapatkan pendidikan di sekolahan, tapi toh tetap ada yang pandai dan tidak. Lalu yang ketiga, para ilmuwan yang tidak mengikuti dhamma apapun, tapi mereka dapat mengembangkan kearifannya sehingga bisa berpikir tentang teknologi yang super canggih. Faktor apa yang membuat mereka bisa mencapai the highest wisdom? Itulah pertanyaan kami dan mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, yang ingin menggunakan kesempatan ini. Kami persilahkan penanya kedua. Seandainya tidak ada 3 penanya, 2 penanya juga baik ya. Silakan, tidak usah ragu-ragu. Mungkin ibu-ibu untuk yang kedua atau bapak yang lain. Ya. Baik. Saya menjawab ini saja dulu, kalau nanti waktunya masih ada kesempatan sekali lagi. Umumnya, pandai itu secara umum ya, bukan definisi yang yang jelimet. Pandai itu difahami sebagai belajar, menyimpan, mendengar. Tetapi tidak hanya sekedar belajar, menyimpan, mendengar banyak-banyak. Yang disimpan dan didengar itu, yang disimpan dan dipelajari itu bisa dihubung-hubungkan, lalu timbul kreativitas baru. Timbul ide-ide yang baru. Wah, jenius dia. Ya. IQ-nya hebat. Itu disebut pandai. Tapi sekarang ada perkembangan baru. Meskipun dia jenius, pandai, kreatif seperti itu, belum tentu dia bisa hidup bahagia dan berhasil. Mengapa? Kalau emosinya meledak-ledak, ngamuk-ngamuk, gebrak meja, garang, galak, tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan gejolak hawa nafsunya, tidak bisa dia hidup dengan baik, dia sukses. Lalu timbul EQ, emotional quotient. Bagaimana seseorang itu mengendalikan emosinya. Pintar, cerdas, kreatif, emosinya meledak-ledak, ngamuk-ngamuk, galak, tidak sukses. Apalagi menjadi pemimpin. Selain lengkap ya Bante, lengkap. Lama-lama muncul yang lain.
Kalau pandai, Bante cerdas, inovatif, kreatif, menimbulkan gagasan yang baru. Dan emosinya bisa dijaga, tenang, seimbang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak mudah meledak. Orang lalu bertanya, "Njur, begini cukup?" Cerdas, pandai, jenius, bisa mengendalikan emosi, lalu untuk apa? Ada yang muncul, kemudian muncul yang ketiga tadi, IQ, EQ, 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 lalu EQ. Sekarang muncul SQ, tapi bukan pesawat Singapura. Spiritual quotient. Orang lalu belajar spiritualitas. Apa tujuan hidup ini? Pinter sudah, cerdas sudah, emosi sudah bisa dikendalikan. Lalu untuk apa? Apa cukup punya uang banyak, bisa menikmati dunia? Apa itu? Apa itu yang kita cari dalam hidup ini? Kalau itu yang kita cari, ya tidak ada habisnya, tidak pernah puas. Lalu orang mencari, timbul SQ, spiritual quotient. Pentingnya mempunyai wawasan spiritual. Untuk emotional quotient, untuk spiritual quotient, justru orang barat belajar ke timur. Sekarang Buddhis berkembang di Eropa, Buddhis berkembang di Amerika. Ada majalah yang baru itu Dhammacaka, ada Bante Bule, Bante Brahma Wangso, dia menuliskan itu. Dalam waktu 5 tahun, beliau menuliskan itu, umat Buddha bertambah 75% di Australia. Sekarang orang yang ingin belajar Buddhis banyak sekali. Beliau mengatakan, ada satu umat Ibu Irawan yang baru pulang dari Perth. Beliau merasakan, sekarang ini minat orang untuk belajar agama Buddha banyak sekali. Saya mengatakan, ya saya sendiri di Indonesia merasa itu. Apakah mereka harus jadi umat Buddha? Oh tidak. Jadi umat Buddha atau tidak itu kan masing-masing mempunyai pilihan. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang baru, yang khas dari Buddhis. Mereka belajar Buddhis. Apakah orang-orang pandai itu harus belajar Dhamma, belajar Buddhis? Oh iya, dia harus mengerti Dhamma atau Dharma. Tapi mengerti Dharma itu kan tidak harus ikut Dhamma kelas di Dhamma Sundara, toh? Kalau dengan kemajuan batinnya, dengan pengamatan yang dia lakukan, kalau berbuat jahat itu berbahaya, merugikan orang lain. Kalau mengendalikan diri berbuat baik itu menyejahterakan banyak orang. Ilmuku ini yang kudapat ini harus digunakan untuk kemakmuran banyak orang. Dia mengerti Dharma sesungguhnya. Meskipun dia tidak pernah bersentuhan dengan ajaran Buddha. Tapi kalau tidak mengerti itu bagaimana? Ilmuwan itu bisa menjadi orang yang sangat kejam. Dengan ilmunya dia bisa menggunakan ilmunya untuk kejahatan yang lebih besar. Dia harus mengerti Dharma meskipun Dharma itu tidak harus didapat dari textbook agama Buddha. Apakah kecerdasan seseorang itu ada hubungannya dengan karma yang lalu? Ya. Tetapi ada juga hubungannya dengan karma yang sekarang. Andai kata dia karma yang lalunya cerdas, sekarang dia malas, tidak ada kondisi, tidak ada kesempatan untuk belajar lagi, dia tidak otomatis menjadi orang yang cerdas. Sebaliknya ada orang yang belajar bersungguh-sungguh, mati-matian, tetapi dedel. Sampai saya pernah bertemu dengan anak yang menangis, betul-betul menangis. Dia tidak malas, tapi dedel, tidak bisa masuk. Tapi dia bukan anak yang malas ya, karena kondisi karmanya yang lampau.
Tetapi apa tuh artinya karma yang lampau, karma yang sekarang? Itu kan perbuatan kita. Meskipun anak ini sulit untuk menangkap pelajaran, tapi kalau kita mau berusaha, berarti dia membuat perbaikan untuk hari yang akan datang. Hidup yang akan datang, hari yang akan datang, dia lebih cerdas dari yang sekarang. Kalau dia tidak mau berusaha, lebih-lebih lagi. Yang akan datang lebih melorot, lebih melorot, lebih melorot. Tidak ada yang paten di alam semesta ini. Hukum perubahan itu memberi harapan untuk maju. Nah, kalau alam semesta ini tidak berubah, wah kita pesimis. Tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan. Justru alam semesta ini tidak kekal, ada harapan bagi kita untuk maju. Nanti optimis masyarakat Indonesia ini bisa berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Iya, saya sangat optimis. Mengapa? Karena hukum perubahan. Masyarakat ini harus berubah menjadi lebih baik dan kita menyediakan, kita mempersiapkan, kita membuat kondisi untuk menjadi lebih baik. Kalau kita membuat kondisi menjadi lebih worse, lebih jelek bagaimana? Ya lebih terpuruk. Ya berubah, tapi berubahnya menjadi lebih hancur, bukan berubah menjadi lebih baik. Itulah keajaiban dari hukum perubahan. Anda bisa menggunakan hukum perubahan untuk berubah menjadi lebih baik atau untuk berubah menjadi lebih buruk. Berpandai-pandailah menggunakan hukum perubahan. Kalau orang tidak mau menerima hukum perubahan, tidak masuk akal. Karena secara kasunyatan hukum perubahan itu jalan, dan andai kata tidak ada hukum perubahan, tidak ada gunanya kita berusaha, berbuat baik, bermeditasi, berjuang. Tidak bisa berubah. Yang jahat ya tetap jahat, yang amburadul ya tetap amburadul. Justru ada hukum perubahan, maka ada harapan. Tidak ada persoalan yang kekal, tidak ada kerumitan yang kekal, tidak ada kesusahan yang selamanya. Ada akhirnya suatu saat. Tapi akhirnya itu tidak ujuk-ujuk. Kita harus berusaha membuat kondisi, membuat sebab supaya yang jelek, yang sulit, yang tidak enak itu segera berakhir dan berubah menjadi lebih baik. Kalau kita tidak membuat sebab bagaimana Bante? Ya dia akan berubah menjadi lebih jelek. Begitu. Ini adalah persoalan semua orang, bukan persoalan umat Buddha saja. Semua orang terkena hukum perubahan, semua orang bertanggung jawab membuat sebab untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik atau membiarkan menjadi lebih jelek. Terakhir satu pertanyaan lagi. Tapi saya mohon bukan penanya yang sama. Silakan Pak Pujo. Meskipun tidak mengenalkan diri sudah. Oh iya, Man. Kenal ya, apalagi orang besar. Ya, monggo. Saya ingin bertanya dua hal, Bante. Yang pertama tentang mungkinkah saya berkata saya tidak? Mungkinkah kita berkata saya tidak? Di dalam suatu situasi negara yang penuh kacau begini, mungkin kita juga bisa berkata saya tidak. Tetapi andai kata kita hidup di daerah konflik itu, pasti ada dua pilihan, Bante. Yang pertama, dia memilih berpihak, atau yang kedua takut. Kalau memilih berpihak, dia akan menjadi salah satu dari yang menyebabkan kekacauan. Kalau dia takut ya akhirnya menjadi pengungsi. Ya, jadi pertanyaan saya, mungkinkah di dalam negara satu negara yang kacau begini kita bisa berkata saya tidak? Itu berarti menurut saya itu berarti kita mengingkari dari satu pertanggungjawaban hidup bernegara. Ini yang pertama.
Dan pertanyaan yang kedua, apakah sudah pasti kalau orang yang berpendidikan itu pasti emosionalnya bisa lebih terkontrol? Ya. Karena saya melihat juga dan kenyataan juga di gedung DPR MPR itu ada mereka yang berkelahi juga loh Bante. Ya, sampai Dan mereka titelnya juga tidak sampai ngangkat kursi juga. 2, 3 juga. Jadi tidak hanya orang bodoh yang emosionalnya itu tak terkendali, tapi orang intelek juga, saya pikir juga emosional juga belum tentu bisa terkendali, Bante. Ini dua pertanyaan saya ini. Iya, baik. Ya, saya kira cukup ini. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak dan Saudara. Memang tidak semua orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang jenius bisa mengendalikan emosinya. Tadi saya jelaskan bahwa IQ tidak menjamin seseorang bisa membawakan diri dengan baik di masyarakat. Karena itu muncul kebutuhan untuk mendewasakan emosi. Sampai di Amerika itu ada sekolah untuk belajar mengendalikan emosi. Sebetulnya ya sekolah di Buddhis, meditasi dan sebagainya, belajar kesabaran, kemudian mengendalikan diri ya sami mawon. Ya sama saja. Tidak usah sekolah jauh-jauh di Amerika untuk mengendalikan emosi. Jadi kalau begitu mereka yang terpelajar, mereka yang bertitel tinggi, emosinya masih bisa meledak. Oh ya, tidak bisa kemudian kita mengatakan mengeneralisir bahwa mereka yang mempunyai pendidikan cukup, mereka lebih banyak menggunakan nalarnya. Karena emosinya juga bisa meledak. Tetapi umumnya mereka yang tidak mempunyai, tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak pengetahuan, maka emosinya lebih mudah meledak. Menurut psikolog. Andai kata dia tidak sampai emosinya meledak, pertimbangannya itu tidak memakai nalar. Pertimbangan untuk melakukan sesuatu itu memakai emosi. Sebetulnya itu adalah kilesa, kekotoran batin. Senang dan tidak senang, tidak senang dan senang. Tidak mau menggunakan nalar. Seperti banjir di Jakarta, banyak orang yang marah, banyak orang yang maki-maki. Sebetulnya itu kan juga akibat. Akibat dari sebab-sebab yang dilakukan, penataan kota dan sebagainya. Yang tidak baik, yang tidak benar. Kemudian akibatnya seperti itu. Jadi belum tentu dia meledak, belum tentu dia kemudian spontan meledakkan emosinya dan destruktif, tetapi pertimbangan dia untuk mengambil keputusan umumnya kalau pengetahuannya kurang, kalau pengertiannya kurang, dia banyak memakai dasar emosinya ketimbang nalarnya. Meskipun juga mereka-mereka yang bertitel masih juga emosinya tidak terkendali. Persoalannya bukan persoalan emosi semata-mata, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya. Ada yang emosinya tidak meledak, tapi belum tentu emosi yang tidak meledak itu dia kemudian mengambil pertimbangan secara rasional. Dia bisa mengambil pertimbangan secara emosional, meskipun mungkin dia bisa meredam emosinya. Ya, demikian juga mereka-mereka yang menggunakan nalarnya, dia mengambil keputusan dengan nalar, tetapi dia tidak bisa meredam emosinya. Jadi
tidak mesti ya, tidak harus. Tapi para psikolog mengatakan di mana kesempatan mendapatkan pendidikan itu rendah, di mana kesempatan mendapatkan pendidikan itu sangat terbatas, maka masyarakat itu mudah meledak emosinya. Kalau dia tidak meledak emosinya, dia akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan nalar. Kalau di suatu ketika, di suatu kesempatan, di dalam suatu keadaan yang sedang gaduh, yang sedang chaos, ya, apakah bisa, Bante, kita untuk bertahan? Tidak. Saya ingin menjelaskan sedikit, memberikan catatan. Yang saya maksudkan dengan tidak itu adalah perilaku-perilaku yang buruk. Aku salah kama, kejahatan, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Di Jogja kemarin ada yang bertanya, bagaimana mungkin, Bante? Kalau mungkin dia tidak terjun di masyarakat, ya itu saya anggap sebagai sesuatu yang ideal. Tapi kami ini terjun di masyarakat, ikut orang. Dan di dalam suatu usaha, dalam suatu pekerjaan yang besar itu kami ini punya target. Kalau target kami tidak tercapai, kondisi kami turun, kami bisa dipecat. Untuk mendapatkan orderan, untuk mendapatkan peluang yang baik, kadang-kadang kami harus menyuap. Kalau tidak menggunakan pelicin, tidak menggunakan suap, tidak menggunakan hadiah, kami akan ketinggalan. Kalau memang lurus, jujur, tidak mau begitu-begitu, target kami tidak tercapai, maka atasan kami akan marah kepada kami dan kami akan dikeluarkan. Kamu kerja tidak becus. Dan memberikan suap, memberikan pelicin itu sudah umum, tahu sama tahu. Bagaimana kami bisa mengatakan tidak? Bagaimana? Satu pertanyaan yang real. Saya mengatakan begini. Meskipun ada temannya yang mengatakan, oh tidak. Saya pernah ditilang, ya saya maju ke pengadilan. Saya tidak pernah main uang waktu mendaftar di sekolah dan sebagainya. Saya bisa. Saya mengatakan, ya begini. Idealnya memang tidak. Tetapi jangan membuat kompromi dengan standar. Di Muntilan ada yang bertanya, Bante, apa tidak mungkin standar kita itu sudah berubah? Jadi kalau dulu menyuap dan sebagainya itu tabu, sekarang ini kan sudah biasa. Apa itu juga termasuk yang tidak boleh? Apakah itu termasuk kejahatan? Apakah itu tidak dianggap biasa saja? Wong sekarang ini korupsi itu sudah jadi sistem katanya. Banyak orang, ratusan orang, puluhan juta orang mungkin melakukan. Itu kan sudah satu sistem. Kalau ada satu badan mempunyai budget untuk membeli sesuatu, untuk mengadakan alat-alat sesuatu perlu 10 juta, budgetnya harus dibikin 14 juta. Mengapa? Yang 4 juta ini disediakan untuk dikorupsi. Itu sudah masuk planning. Lah piye itu? Apakah itu termasuk kejahatan? Kalau butuh 10 juta, pas 10 juta orang nyanda. Karena nanti yang digunakan hanya 6 juta, yang 4 juta itu dikorupsi. Jadi kalau butuh 10 juta harus disediakan 14 juta. Yang 4 juta ini disediakan untuk dikorupsi. Itu sudah biasa Bante di mana-mana. Saya tidak setuju Ibu Bapak. Itu tetap tidak baik. Kita jangan kompromi dengan standar. Meskipun kita tidak bisa menghindari. Idealnya tidak. Kalau saudara mau ideal, ya sudah dikeluarkan ya dikeluarkan. Dan nanti istri saya bagaimana Bante? Dikandani, ayo melarat ya. Karena saya mau memperbaiki masyarakat ini, itu ideal.
Tetapi hidup ini kan tidak hitam putih toh saudara. Kan ada alternatif. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan untuk tidak menyuap, itu tidak bisa. Waktu kasus Budi memberikan uang 20.000 ditolak itu, Bante Joti mengatakan, Bante, lain waktu kalau sopir nyupiri Bante, dia jangan kasih uang 20.000 diselipkan di buku mobil. Itu kan dia juga tidak punya moral mental yang baik, ngasih kondisi polisi untuk terima suap, jangan dikasih. Kalau mau konsisten juga begitu. Tilang ya ditilang, itu konsekuensinya. Tapi kan ada pilihan lain, idealnya kan begitu. Tidak ngasih, saya tidak mau disuap, saya tidak mau nyuap. Tilang ya ditilang, keluarkan ya dikeluarkan, hidup miskin ya sudah. Itu idealnya. Tapi ada pilihan lain toh. Tidak nyuap, tidak nyelipi uang 20.000. Tapi kalau polisinya minta, ya dikasih. Tapi saya tidak ada niat untuk memberi. Nah itu alternatif. Tetapi tetap itu harus disadari, ini perbuatan tidak sehat. Aku salah karma itu tidak cocok untuk diterjemahkan perbuatan jahat. Aku salah karma itu adalah perbuatan yang tidak sehat. Jadi kalau kita misalnya pro pada kekerasan, membela yang salah supaya kita selamat, supaya kita tidak terkena bencana dan sebagainya, ya itu tetap bersekutu, tetap menyetujui perbuatan yang tidak sehat. Kalau kita tidak bisa menghindari, kita minimal harus menyadari ini perbuatan yang tidak baik. Tetapi kalau kita mencari pembenaran untuk itu merugikan batin kita. Spiritualitas kita, usaha kita untuk mencapai kebebasan batin, untuk mencapai kesucian itu menjadi melorot sama sekali. Karena yang adharma dianggap dharma, yang dharma dianggap adharma. Yang perbuatan buruk dianggap sudah baik, biasa. Yang perbuatan baik dianggap perbuatan yang tidak baik. Itu akan sangat merugikan sekali. Itu moha, kegelapan batin. Masih lumayan kita berbuat jahat. Membenci, serakah, dan tahu aku berbuat jahat. Aku berbuat yang tidak baik. Ini tidak baik tapi aku masih belum bisa stop. Tapi aku tahu ini tidak baik, itu masih lebih baik. Ketimbang kita berbuat tidak baik, membenarkan perbuatan itu. Mencarikan pembenaran. Jadi minimal kita menyadari apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mengatakan tidak. Syukur kita bisa mengatakan tidak. Tidak. Memang memperbaiki moral ini hasilnya tidak bisa dilihat dengan cepat. Memerlukan ketelatenan, waktu yang panjang, sabar. Tapi marilah kita mulai sekarang. Mari kita mulai sekarang. Mulai dari diri kita, keluarga kita, kelompok kita, wihara kita. Ayo, 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 ayo. Kalau suatu ketika kita kebobolan, tidak mampu mengendalikan diri, iya kita akui. Kemudian kita jalan lagi, kita bangkit lagi, kita mulai lagi, kita memperbaiki lagi. Saya kira cukup sekian Ibu Bapak, dan sudah jam 9 kurang 10. Saya tidak jadi minta bonus 15 menit, hanya kira-kira 7 menit. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.